Selamat datang di channel YouTube Pendidikan Anak Usia Dini bersama Dr. Andes Haji Hendra Sofyan, MSI. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Hendra Sofyan PAUD dalam channel Hendra Sofyan PAUD Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia. Selamat pagi para pemirsa semua, selamat pagi ayah bunda, selamat pagi para mahasiswa, dan selamat pagi para dosen seluruh Indonesia. Pada kali ini, kesempatan ini saya akan membahas tentang permainan anak Indonesia yang nanti akan dipakai di dalam pembelajaran di taman kanak-kanak atau di PAUD. Adapun permainan-permainan yang akan kita usung nanti adalah permainan-permainan yang langsung dipraktekkan oleh para mahasiswa pendidikan anak usia dini. Ada beberapa permainan. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang permainan kucing dengan tikus. Permainan kucing dengan tikus ini bisa juga disebut dengan permainan harimau dengan kambing, atau bisa juga disebut dengan permainan harimau dengan sapi. Mungkin di beberapa daerah tertentu menyebut permainan ini dengan bermacam-macam sebutan. Tetapi kalau di Jambi disebut dengan permainan harimau dengan kambing atau harimau dengan sapi. Oke, sekarang mari kita membahas tentang bagaimana permainan ini. Permainan ini dilakukan oleh beberapa orang anak. Di dalam hal ini, permainan ini bisa tidak terbatas anak yang memainkannya. Nah, yang penting dalam permainan ini, yang pertama ada yang akan menjadi harimau, atau ada yang akan menjadi katakanlah kucing. Kemudian ada di antara pemain itu yang harus ada menjadi tikusnya, atau ada yang menjadi kambingnya, atau ada yang menjadi sapinya. Nah, katakanlah permainan sekarang ini kita akan usung disebut dengan permainan antara harimau dengan sapi. Berarti di sini ada yang menjadi harimau, kemudian ada yang menjadi sapi. Kemudian selain itu, yang harus ada dalam permainan ini adalah yang menjadi pagarnya berlingkar seperti itu, dengan memegang tangan antara satu pemain dengan pemain yang lain, yang disebut dengan pagar untuk membatasi antara larinya harimau dengan sapi tadi. Nah, nanti kita akan melihat seperti apa permainan ini, tetapi di dalam penjelasan berikutnya, selain apa dan siapa yang terlibat, yang kedua kita melihat di mana permainan ini akan dimainkan. Nah, permainan ini akan dimainkan boleh indoor atau dalam ruangan yang luas, atau bisa juga di outdoor seperti ini. Nah, nanti kita akan melihat mahasiswa akan main di lapangan seperti ini. Coba dilihat ke sini, nanti akan mainnya di sini permainan-permainan itu. Nah, kemudian apalagi yang harus dipersiapkan selain lapangan? Nah, saya katakan tadi harus ada satu orang yang mengatur permainan ini. Nah, biasanya dalam permainan ini anak-anak Indonesia dia akan memainkan permainan ini dengan spontan tanpa ada orang yang mengatur. Nah, disinilah letak uniknya permainan ini. Nah, lalu kalau kita kaitkan dengan apa sih yang bisa ditumbuh kembangkan dengan permainan ini? Nah, permainan ini akan menumbuh kembangkan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Nah, dari permainan kucing dengan tikus, atau katakanlah permainan harimau dengan sapi, itu bisa menumbuh kembangkan beberapa aspek. Satu, aspek fisik. Nah, dengan permainan ini terlihat nanti anak akan saling berlarian, saling mengejar, kemudian saling miring ke kiri, miring ke kanan untuk membuat pagar yang kokoh. Kemudian harus secara fisikly harus bisa melompat, merayap dan sebagainya.
Nah, yang kedua ada perkembangan di sini bahasa. Di dalam bermain tikus dengan kucing atau katakanlah kambing dengan harimau atau sapi dengan harimau, itu terlihat sekali ada perkembangan bahasa di situ. Misalnya di dalam membentuk satu permainan itu tentu anak-anak akan berbicara seperti ini. Ayo teman-teman, kita bermain yuk. Bermain kucing dengan tikus, atau bermain sapi dengan harimau, atau kambing dengan harimau. Nah, lalu mereka berkomunikasi, ayo siapa yang mau menjadi tikus, atau siapa yang akan menjadi kucing. Lalu mereka melakukan suit atau ompimpa. Nah, lalu mereka memilih secara sederhana sedemikian rupa acak, dan nanti kesepakatanlah yang akan menentukan siapa yang jadi. Tetapi ini terlihat sekali dengan bagaimana dinamika perkembangan bahasa di sini terjadi. Nah, kemudian yang ketiga ada perkembangan sosial emosi. Nah, dalam perkembangan sosial emosi di sini adalah terlihat sekali nanti bagaimana seorang anak satu dengan anak lain berkomunikasi. Di dalam berkomunikasi itu mereka nanti akan melakukan proses sosial. Misalnya tadi proses sosial yang ada di sini seperti mereka saling berpegangan tangan, saling bekerja sama, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mensupport, seperti itu. Jadi ada perkembangan sosial di sini. Lalu ada perkembangan moral. Perkembangan moral di sini seperti yang jadi itu siapa, lalu ketika dia sudah tertangkap itu harus seperti apa. Jadi harus jujur dalam permainan ini. Di sini terletak bagaimana perkembangan moral terjadi di sini. Begitu. Kemudian di sini ada juga perkembangan yang lain seperti perkembangan kognitif. Bagaimana anak harus mengerti tentang permainan ini, kapan jadinya, kemudian kapan matinya, atau kapan permainan itu di stop. Jadi pemahaman inilah yang disebut dengan perkembangan kognitif. Lalu di sini juga ada perkembangan sosial emosional. Ada emosi yang berkembang di sini, seperti anak merasa bahagia, ketawa, mereka nanti ada yang merasa kecewa ketika kalah, menang ketika bahagia ketika menang. Nah, di sini nanti kita menjelaskan kepada mereka bagaimana permainan ini. Di dalam permainan ada kalah, ada menang, dan seterusnya. Jadi begitu Bapak Ibu, para guru dan para mahasiswa, dengan bermain intinya bisa menumbuh kembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Dan perlu kita pahami dan kita ingat bahwa permainan-permainan yang diusung bagusnya di taman kanak-kanak atau pendidikan anak usia dini sebagusnya adalah permainan-permainan tradisional, di samping mengenalkan permainan kepada anak seperti ini, kemudian bervariasi dan bisa menumbuh kembangkan aspek perkembangan anak. Oke, mari kita lihat permainan berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan memainkan permainan yang berjudul Pengembala Sapi dan Harimau. Di sini pengembala sapi ada 2 orang, yaitu pengembala sapi 1 dan pengembala sapi 2, dan harimaunya ada 2 orang. Nanti akan berbaris di tengah lapangan menghadang si sapi yang akan lewat. Tikus. Kalau kamu lelah nanti, kalau pas lelah nanti juga nah, terus stick, terus, oke, jangan usah betul kamu kalau lari yang bikin mesek-mesek nggak usah, ya, boleh masuk, boleh keluar segera aja, prinsipnya gini. Itu harus memenuhi. Ini sebenarnya tidak suka dengan kucing yang
hadang gitu. Udah. Nah, bisa nih? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Sekarang siapa namanya? Kamu lihat siapa yang akan jadi satu orang, terus kamu dulu. Coba. Larinya kuat. Ipingan apa? Nah, ayo. Itu ngaku lagi tuh. Gak ngaku baring-baring. Ngopi. Gak ngopi, gak ngopi. Udah. Kalian ketiga yang robot tadi. Kasihan sampai yuk kayak mana nih? Oh, sepatunya. Jadi kuliah lagi gitu. Kamu yang tengah-tengah sama aku main. Dulu dengerin sekali. Aku udah capek.
sumpah. Capek woi, susah nafas. Iya kan jauh nih ya Nirman. Ketika tikusnya yang satu di luar, yang satu berusaha untuk masuk. Ngerinya pas kita masuk sini. Oke, terima kasih Anda sudah menonton tadi tentang permainan tradisional antara kucing dengan tikus atau antara harimau dengan sapi. Dengan demikian, dengan menonton video singkat tadi, Anda bisa memahami dan mengembangkan bagaimana caranya mengembangkan permainan-permainan tradisional dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini atau di taman kanak-kanak di Indonesia. Mudah-mudahan video ini akan berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.